Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang metode penelitian. Sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Hasnah Faizar ARMHum selaku dosen pengampu metode penelitian. Baiklah, perkenalkan, nama saya Lisdawati dan rekan saya Elfridausiyah Yafiz. Adapun video pembelajaran kali ini, yang pertama adalah sampling dan pengukuran kualitatif. Penelitian sebagai instrumen utama dalam pendekatan kualitatif, peneliti tidak hanya sebagai pengumpul data, tapi menjadi bagian dari proses. Artinya, kualitas hasil penelitian sangat bergantung pada kemampuan peneliti memahami konteks sosial, budaya, dan bahasa partisipan. Peneliti harus fleksibel, terbuka, dan sadar akan bias pribadi yang mungkin memengaruhi proses interpretasi data. Berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang menggunakan sampel acak untuk mewakili populasi. Sampling dalam penelitian kualitatif bersifat bertujuan atau purposif. Artinya, peneliti secara sadar memilih individu atau unit yang dianggap paling mampu memberikan informasi yang kaya dan relevan terhadap fokus penelitian. Pemilihan ini didasarkan pada pengalaman, wawasan, atau keterlibatan partisipan dalam isu yang diteliti. Jadi, bukan soal banyaknya responden, tapi tentang kualitas dan kedalaman data yang bisa digali dari mereka. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami fenomena secara lebih kontekstual dan bermakna. Dalam penelitian kualitatif, terdapat beberapa jenis pendekatan sampling yang umum digunakan. Yang pertama adalah purposive sampling, yaitu ketika peneliti memilih partisipan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan fokus penelitian. Kedua, snowball sampling digunakan saat partisipan awal merekomendasikan orang lain yang memiliki pengalaman serupa. Yang terakhir, theoretical sampling digunakan dalam pendekatan seperti grounded theory. Di sini, pemilihan partisipan terus berkembang mengikuti proses teoritis. Ketiga metode ini menunjukkan bahwa sampling dalam kualitatif lebih menekankan pada kedalaman dan relevansi data, bukan jumlah partisipan. Dalam penelitian kualitatif, pengukuran memiliki pendekatan yang berbeda dari penelitian kuantitatif. Pertama, pengukuran tidak berupa angka, tetapi berupa deskripsi, narasi, dan interpretasi terhadap pengalaman atau fenomena yang diamati. Tujuannya adalah untuk memahami makna, bukan menghitung. Kedua, pengukuran dilakukan dengan pemahaman yang mendalam terhadap satu unit atau situasi tunggal. Ketiga, walaupun jumlah subjeknya kecil, pengumpulan data tetap dilakukan secara mendalam dan detail. Jadi, pengukuran dalam kualitatif bukan tentang berapa banyak, tapi seberapa dalam kita memahami suatu fenomena. Untuk penelitian kuantitatif, biasanya desainnya terstruktur, tidak fleksibel, dan dapat digunakan variabel manipulatif dan kontrol. Nah, sedangkan untuk metodenya, penelitian kuantitatif ini biasanya menggunakan metode deskriptif, perbandingan korelasional, kemudian kausal, dan eksperimental. Selanjutnya, analisis data. Untuk analisis data pada penelitian kualitatif, data berupa narasi, gambar, ataupun perilaku dari penelitian yang dilakukan. Nah, sedangkan penelitian kuantitatif, datanya bersifat numeri ataupun berupa angka-angka.
Penelitian kualitatif hanya menjabarkan hasil penelitian tanpa melakukan uji hipotesis, sedangkan penelitian kuantitatif melakukan uji hipotesis untuk menganalisis data penelitian. Kemudian, penelitian kualitatif memperoleh data pada saat peristiwanya bahkan masih berjalan, sedangkan penelitian kuantitatif, data baru dianalisis setelah penelitian diselesaikan. Selanjutnya, untuk interpretasi, pada penelitian kualitatif, kesimpulan masih bersifat tentatif. Lalu, jika ingin dilakukan generalisir, maka perlu dilakukan penggalian ulang pada data. Nah, dalam penelitian kualitatif ini, pengembangan dan peninjauan kembali terus dilakukan selama penelitian berlangsung. Nah, berbeda dengan penelitian kualitatif yang sulit untuk dilakukan generalisir, penelitian kuantitatif ini memungkinkan untuk melakukan generalisir. Nah, kemudian kesimpulan pada penelitian kuantitatif ditentukan pada akhir penelitian dan disertai dengan statistik inferensial. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.